أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمها وخالق الناس بخلق حسن الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang cerah ini. Kita tentunya bisa hadir bersimpuh untuk mencurahkan rasa mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan salat Idul Adha. Mudah-mudahan tentunya hadir kita pada pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai kebaikan untuk kita semua yang akhirnya menghantarkan diri kita menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semua terlimpahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini tapi bertolak menyambut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa tentunya menghidupkan sunnah-sunnahnya. Kemudian kita perbanyak salat pada harapan kelak kita akan mendapat yang syafaatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada mimbar pagi hari ini juga izinkan sang khatib sendiri berwasiat pada khatib sendiri beserta hadirin sedang Idul Adha yang berbahagia. Marilah senantiasa kita tingkatkan mutu kualitas iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa tentunya menjunjung tinggi segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tingkatkan larangan-larangannya. Karena ketahuilah dengan bekal iman dan takwa ini akan mampu menghantarkan diri kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pagi hari ini kita melaksanakan salat Idul Adha. Pagi hari ini tentunya juga kita akan melanjutkan dengan kegiatan yaitu penyembelihan hewan kurban sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penyembelihan hewan kurban sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tentunya dilakukan oleh keluarga Ibrahim alaihissalam, di mana seorang ayah, seorang ibu dan seorang anak dalam satu keluarga yang sepakat dengan cintanya yang tentunya kepada Allah melebihi dan cintanya kepada dunia dan hartanya, maka dia sanggup mengalahkan itu semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita lihat tentunya kita mendapati bagaimana tentunya peristiwa itu terjadi sebelum Allah perintahkan Ibrahim alaihissalam menyembelih atau mengorbankan putranya. Ibrahim sudah lebih dahulu berkorban 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Kalau kita hitung dari jumlah ini tentunya
maka akan menghasilkan kurang lebih 13 miliar beliau berkorban demi membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1000 ekor kambing kalau dihargakan 1 ekor 3 juta, menghasilkan 3 miliar. 300 ekor kambing dan sapi kalau dihitung 20 juta, berarti tentunya menghasilkan 4 miliar, 6 miliar. Kemudian onta, kalau tentunya 100 ekor onta itu 1 ekornya dihitung 40 juta, maka menghasilkan 4 juta, sehingga kita 13 miliar beliau berkorban. Maka apa yang dilakukan Ibrahim ini hadirin jama'i dan bermulia, menciptakan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia takjub, wahai Ibrahim, sebegitunya engkau korbankan hartamu, 100 ekor onta, 300 ekor sapi, dan 1000 kambing kau korbankan. Maka apa kata Ibrahim? Jangankan harta ini, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepadaku seorang putra. Jika putraku itu bisa mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau Allah perintahkan aku untuk mengorbankannya, aku pun akan melaksanakannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sehingga saat itu yang Ibrahim belum dikaruniakan anak oleh Allah, dia datang ke Palestina, ke Baitul Maqdis, dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakan aku anak yang saleh. Kemudian Allah pun akhirnya mengabulkan doanya. Allah berikan seorang putra yang bernama Ismail alaihissalam wassalam. Ketika saat usianya beranjak mampu usaha sendiri, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asba'uka fanzur madha tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni Ibrahim dibangunkan dalam mimpinya, diperintah menyembelih putranya. Ibrahim, bangun, laksanakan kurban, sembelih putramu. Seorang ayah yang tentunya kita contoh ini Ibrahim, tidak mentang-mentang dia seorang ayah kemudian seenaknya, namun dia minta pendapat putranya Ismail. Dia berdialog dengan putranya. Pun demikian kita sebagai seorang ayah, ibu, apapun yang kita kehendaki untuk putra putri kita, tanya, diskusikan, dialog dengan mereka. Ini yang dicontohkan kepada Ibrahim. Sehingga apa? Alhasil ketika disampaikan kepada Ismail, wahai anakku, semalam aku bermimpi, aku diperintahkan untuk menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu wahai putraku? Apa kata putranya? Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'Allahu minas sabirin. Duhai ayahku, lakukanlah, jika itu adalah perintah Allah, lakukan. Insya Allah engkau dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah, Allah karuniakan seorang putra yang saleh bernama Ismail alaihissalam wassalam, yang dia tentunya kita lihat demi cintanya kepada Allah, nyawa pun dia relakan. Hari itu, saat itu iblis bingung berupaya bagaimana supaya menggagalkan rencana Ibrahim yang menyembelih putranya Ismail. Dia datang kepada seorang ibu namanya Hajar. Wahai Hajar, engkau duduk tenang, tidakkah engkau risau saat ini putramu dibawa oleh suamimu Ibrahim? Dia akan menyembelih, mengorbankan putranya Ismail. Hajar pun berkata, wah jangan dusta engkau. Mana mungkin ada seorang ayah yang akan menyembelih atau mengorbankan putranya?
Kemudian yakinkan oleh iblis, oleh syaitan yakinkan, benar wahai Hajar, lihat itu suami membawa pisau dan tali. Hajar pun kembali bertanya kepadanya, apa atas dasar apa suamiku ingin menyembelih mempertahankan putranya? Kemudian iblis jujur, dia berkata, suamimu Ibrahim menyangka bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat apa jawaban ibu, seorang ibu yang salihah, meskipun dia sudah lama menantikan seorang putra, dia mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan sang Ismail. Dia berkata, wahai Sayyidah La'natullah, iblis La'natullah, jangankan anakku, jika aku diminta jiwa ini yang aku diminta oleh Allah, aku rela, apalagi dengan anakku. Allahu Akbar, walillahil hamd. Gagal iblis. Kemudian dia menemui Ibrahim, engkau sudah lama menantikan seorang anak, saat ini Allah sudah kasih seorang anak. Orangnya santun, orangnya saleh, ganteng. Apakah engkau akan mengorbankan dia? Apa kata Ibrahim? Jika itu adalah bisa mendekatkan diriku kepada Allah, maka akan aku relakan putraku. Dia rela belahan jiwanya dia korbankan demi cintanya kepada Allah. Maka atas dasar itu tentunya, atas dasar cinta, maka Ibrahim bisa melaksanakan pun dengan Ismail. Ketika datang sama iblis, Ismail, engkau lagi senang bermain, tidakkah engkau punya perhiasan bahwa semuanya ayahmu saat ini akan mengorbankan engkau? Apa kata Ismail? Jangan bohong engkau. Mana mungkin ada seorang ayah yang akan menyembelih putranya Ismail, seorang putranya. Benar, itu lihat ayahmu bawa pisau dan tali. Kemudian atas dasar apa ayahmu mengira bahwa itu adalah perintah Allah? Kemudian apa kata Ismail? Sang anak itu berkata, sesungguhnya jika itu adalah perintah Allah, maka saya rela. Sami'na wa ata'na, aku dengarkan, aku penuhi. Jadi itu adalah perintah Allah, so aku relakan nyawaku. Ketika iblis ingin kembali berbicara untuk meyakinkan Ismail supaya benar tidak jadi, dilemparkanlah, diambil batu oleh Ismail, kemudian dilemparkan, sehingga itu menjadi simbol pelaksanaan jamarah atau pelemparan jumrah bagi jemaah ibadah haji. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka di sini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, atas dasar cinta, seseorang itu akan bisa melakukan demi orang yang dia cinta. Dia tidak akan berpikir panjang untuk berkorban. Dia tidak akan segan-segan untuk mengorbankan hartanya demi orang yang dia cinta, termasuk saat ini berkorban. Kalau orang yang sudah terjatuh hati kepada Allah, maka ketika dia sudah pernah berkorban, maka dia ingin kembali berkorban. Kenapa? Cinta. Dia akan rela melakukan apapun demi orang yang dia cinta. Ini yang dilakukan oleh keluarga Ibrahim alaihissalam. Lantas bagaimana dengan diri kita? Akankah kita berpikir akan hitung-hitung? Hari ini saya korban, harta saya akan hilang. Inna Allah aghniyun, Allah maha kaya. Allah akan ganti. Allah maha kaya, Allah akan ganti. Masih ada kesempatan jamaah yang berbahagia. Ketika Allah saat ini berikan kepada kita harta, liputan harta, buktikan cinta kita kepada Allah. Relakan, kenapa? Karena pada dasarnya korban itu adalah simbol bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada Allah, untuk mengalahkan cinta kita kepada dunia, kepada harta kita. Kalau itu sudah bisa kita kalahkan, kita akan bisa melakukan apa saja demi orang yang kita cinta, termasuk berkorban. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka bagaimana tentunya korban tersebut bagi yang berkorban saat ini? Mudah-mudahan korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi yang berkorban, kulu waddahiru wa tasaddaqu, makan sepertiga, simpan mungkin untuk keluarga sepertiga, kemudian sedekah atau sedekah sepertiga. Sehingga apa? Sehingga korban itu menjadi korban yang benar-benar
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa kum bima fil ayati wal hukmi wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad